Bukan berarti kalau settingannya itu kurus, bahan bakar irit. Enggak, kalau jalan ini kayak gini stabil, Pak. Oke, di 2000 rpm. Oh, turun Mas ya? Iya. Ini karena ini, Pak, semakin beda ini, Pak. Coba ya, Pak ya. Wih. Tuh tadi saya spontan tuh kick ya. Kick down. Itu kan karena Assalamualaikum, Mas Wawan. Waalaikumsalam Pak Taufik dan Sobat Ahopedia. Nah, kita bertemu Gimana, lagi, Pak Mas Taufik? Wawan. Iya. Sejak kemarin baru perdana video di Ahopedia ya. Oh ya, yang Ini jadi video kedua nih. iya Pak, boleh Pak. Boleh ya? Boleh, monggo Pak. Oke. Ini gimana nih Pak topiknya Pak? Nah, kemarin kan Mas Wawan tuh sempat cerita ya di konten sebelumnya bahwa kita bisa melihat banyak data kalau menggunakan scanner. Yes. Benar. Nah ini gimana Mas? Tapi hubungannya nanti kita masuk ke bahan bakar. Oke. Karena kan sekarang kita sedang banyak yang bertanya bagaimana sih BBM itu bisa jadi lebih irit seperti itu. Nah, iya. saya minta Mas Wawan bisa menjelaskannya. Gimana Mas Wawan? Bisa? Nanti saya coba jelaskan secara perlahan ya Pak ya. Oke, ayo. Semoga mudah dipahami. Mudah dipahami dan mudah dicerna. Oke. Monggo Pak. Oke, ini udah disiapkan oleh Mas Wawan nih alat-alatnya. Alatnya nih Pak. Jadi kita ini Pak. Kita pilih dulu apa yang mau ditampilkan ini Pak. Datanya ya. Nah kita pilih dari atas dulu ya. Ini Pak, inject pulse, terus mass airflow, engine speed, sama alpha. Ini oxygen sensor sebenarnya perlu sih Pak, saya Pak. Oxygen sensor juga ya. Tapi Banyak banget sensor-sensornya Mas ya. banyak Pak. Ini buat mengoreksi biar optimal penggunaan bahan bakar itu Pak. Oke. Saring mengoreksi jadinya Pak. Nah biasanya tuh oxygen sensor tuh ini Pak, ada gemuk kurus gitu Pak. Tapi ini kok malah cuma voltase, nggak usah berarti Pak. Oke. Nah ini Pak, kita fokusnya ke inject spool sama mass airflow ini Pak. Oke, bisa dijelaskan Mas? Nah gini Pak, untuk inject spools itu maksudnya itu lama pembukaan injektor Pak. Lamanya dia membuka jalan untuk bahan bakar yang diinjeksikan. Kayak gitu. Jadi ini perintah dari ECM. Nah ini ada 2,27 milisecond lamanya itu membukanya. Nanti dia akan berubah-berubah seiring dengan mobil dilajukan. Itu berdasarkan ini sih kebutuhan dari mesin itu sendiri. Berarti lamanya injektor terbuka ini itu berhubungan dengan banyaknya bahan bakar juga. Logikanya seperti itu. Kayak kalau misalnya nih dia buka lebih lama gitu kan, seharusnya bahan bakar yang dikeluarkan semakin banyak. Bener nggak Pak? Kalau dia semakin kecil bukanya itu kan nggak, ya segitu aja. Iya. Dia buka, tapi di sini tidak disebutkan ya berapa liter itu, yang dikeluarkan bahan bakarnya, nggak ada ya? Nggak ada. Cuma berapa lama pembukaan gitu ya? Iya benar Pak. Oke, siap. Itu nanti dikoreksi langsung sama mesin. Jadi menyesuaikan kebutuhan mesinnya sendiri. Oke. Nah terus di sini ada juga mass airflow. Nah, mass airflow kan ini menggunakan ini Pak, flow untuk mengukur udara itu menggunakan sensor flow itu Pak yang kayak. Jadi kalau digas itu kan dia nanti berubah, angkanya semakin tinggi. Terus menandakan kalau udara yang masuk semakin banyak. Oke. Itu nanti dikalkulasikan sama kebutuhan mesin, kebutuhan bahan bakarnya harusnya berapa kayak gitu. Ini kan inject pulse-nya juga berubah ketika pedal gas diinjak Pak. Iya betul. Oke. Terus ini lagi ya Pak. Kalau alpha ini rasio bahan bakar dengan udara, jadi campuran ini Pak. Kalau angkanya 100 itu sempurna. Kalau di bawah 100 itu cenderung gemuk. Kalau di atas 100 itu cenderung ke kurus. Oh, berarti gemuk itu berarti gemuk apa Mas? Itu bahan bakarnya terlalu banyak. Oh, terlalu banyak. Terlalu banyak yang dibakar.
atau gimana? Apa kandungan apa gas buang itu membaca masih ada bahan bakar yang tersisa gitu. Sayang dong. Sayang, bisa boros. Oke. Kalau kurus? Terlalu kurus juga bisa Pak bikin boros. Karena kurus kan intinya nggak bertenaga. Orang akan menjak pedal gas lebih dalam lagi. Kayak gitu. Jadi yang paling ideal itu ya 100%. 100% tadi. Nah, jadi yang paling ideal lah yang dibutuhkan gitu. Bukan berarti kalau settingannya itu kurus, bahan bakar irit. Enggak. Ya, kalau dia buru-buru, nah jadi loyo, nah kayak gitu Pak. Mau lari tapi nggak kuat, nah kayak gitu Pak. Oke, nah nggak sarapan. Nggak sarapan. Nah, untuk konten kita kali ini, berarti kita akan menyampaikan ke Sobat Apedia bagaimana sih caranya agar kendaraan kita lebih hemat dalam beraktivitas. Lewat perilaku mengemudi kali ya. Nah, tapi kalau bisa ada data yang ditampilkan ya biar siapa? Oh iya kayak gini ya, kayak gitu. Oke, siap Pak, boleh Pak. Ini kondisi saat mesin idle. Ya, mesin idle. AC-nya off. Oke. Ya. Nah, ini akan menjawab juga nih. Bener nggak AC nyala itu bikin boros? Iya nggak Pak? Iya, betul. Nah, ini kita coba nih. Kita coba. Apalagi kalau AC-nya hidup terus magnetnya lama matinya ya, putusnya ya. Nah, ini ada perubahan data nih, Pak. Lama injektor membukanya lebih lama, kan itu angkanya lebih besar. Nah, ini kan ketika AC nyala itu kan berarti idle-nya itu dinaikkan, Pak, secara sistem. Karena kebutuhan mesin itu nambah, bebannya nambah. Jadi RPM perlu dinaikkan. Kalau enggak dia drop nanti. Oh iya, karena beban ya. Normalnya tuh naik dia. Nah, ini naik nih, Pak. Nah, ini lama pembukanya membuka lebih lama juga. Terus mass airflow-nya juga naik, jadi udara yang masuk semakin banyak. Ini biasanya akan ngaruh ketika di dalam ini kemacetan gitu. Kemacetan ya. Iya, karena ya kayak gini nih kondisinya gitu kan. Oke. Ketika jalan mungkin akan berbeda lagi. Nah, kalau jalan 2000 RPM stabil. Kalau jalan ini kayak gini stabil, Pak. Oke, di 2000 RPM. Oh, turun Mas ya? Iya. Ini karena ini, Pak. Apa namanya? Putaran mesin itu sudah kayak ada gaya lempar gitu, Pak. Udah running. Jadi dia tuh nggak butuh tenaga yang terlalu banyak, jadi dikoreksi. Jadi bisa menghemat itu sebenarnya. Logikanya seperti itu. Ini nanti. Tapi itu statusnya kalau RPM-nya stabil ya. Ini stabil. Bukan gas rem. Ini kalau gas rem gas rem beda lagi. Kalau gas rem angkanya akan semakin beda. Ini Pak, coba ya Pak ya. Wih. Tuh tadi saya spontan tuh kick ya, kick down. Itu kan karena kebutuhan mesin itu memang seperti itu ketika pedal gas diinjak full gitu kan, kick down gitu, karena misalnya mau mendahului mobil, ya betul, akselerasi lah, itu karena kayak gitu tuh memang butuh bahan bakar yang banyak, jadi diperintahkan injektor buka yang banyak gitu kan, keluarkan itu bahan bakar yang banyak itu gitu kan, jadi nggak ngempos, ketika nanti suplai bahan bakarnya itu kurang dari permintaan, itu bakal ngaruh ke tarikan mesin. Biasanya tarikannya jadi lemot, terus ada berbet-berbetnya. Biasanya karena terganggu tuh saluran bahan bakarnya kayak gitu, Pak. Ada kotoran lah, lama nggak diservis kayak gitu bisa. Itu ke arah sana sih. Baik, dengan data seperti ini Mas, apa yang bisa kita sajikan ke Sobat Apedia? Tips mengendarai mobil biar lebih hemat. Kalau tips dari saya, optimalkan ini Pak, bahan bakar yang sudah terbakar itu tadi. Jadi ketika pedal gas diinjak, itu kan bahan bakar sudah ada yang terbakar. Nah itu diusahakan memang, nah kayak gitu. Maksudnya memang dioptimalkan, jangan sampai terlalu banyak ngegas boleh, ngegas spontan boleh. Tapi nanti setelah kecepatannya itu misalnya kecepatan tercapai 80 gitu kan, itu kita mainkan pedal gasnya sambil diangkat dikit gitu biar RPM-nya turun, terus kebutuhan yang dibutuhkan mesin itu juga sedikit, terus masih ada gaya dorong dari laju kendaraan itu tadi, itu bisa menghemat konsumsi bahan bakar. Berarti salah satunya tadi
dengan gas ya. Nah, yang kedua tadi Mas sebutkan gaya dorong. Ini gimana maksud gaya dorong ini nih? Gaya dorong tuh gaya dinamis ketika mobil sudah melaju dengan kecepatan 80 km per jam misalnya. Itu kan kita bisa, misal nih kita coba aja pedal gas dilepas itu kan. Itu masih nyelonong jalan. Oh iya, betul. Itu kan ada gaya dorong itu tadi, Pak. Jadi apa bahan bakar yang dikeluarkan juga nggak banyak-banyak amat gitu ya. Nah, gitu. Kan kita bisa memanfaatkan gaya dorong itu tadi. Jadi jangan suka ngerem dadakan juga. Misalnya ada lampu merah di depan, terus wah kelihatan nih merah, ya kita lepas gas dulu aja. Kita manfaatkan engine brake biar nyelonong gitu kan, santai. Terus nanti kalau udah mau dekat direm. Jangan digas, nanti mau nyampe direm tiba-tiba lampu merah gitu ya. Itu kan sia-sia gitu, Pak. Ya. Bahan bakar yang terbuang nggak dioptimalkan itu. Berarti setiap kita menginjak gas untuk mengejar sesuatu, apakah itu lampu merah ya, biar mana tahu dapat hijau gitu ya. Dikejar nih, digas gitu. Tiba-tiba merah dan kita harus stop. Itu bahan bakar nggak pernah ada balik ke ini ya. Udah terbakar ya? Masya Allah. Udah terbakar ya. Kalau bisa, kalau mau menang irit ya terobos. Baru nanti dipoto jelek. Nah, barulah surat tilang itu hadir gitu kan. Yang ini jangan ditiru ya. Iya, itu bukan itu. Jadi tipsnya tuh mending kita tuh jalan santai ya. Menurut saya sih kecepatan 70 sampai 80 di luar kota tuh pas gitu, Pak. Ada lampu merah, kelihatan, oh kita santai, lepas gas sambil ya itulah nanti kalau sudah dekat dengan kemacetan itu kita rem. Kan itu lebih efisien, Pak. Iya. Daripada kita direm gitu ya. Itu lebih boros. Iya, karena tadi Mas sudah sebutkan dengan adanya pembakaran otomatis tenaga muncul ya. Tenaganya kita besar, tetapi ternyata di ujung dari perjalanan itu ada lampu yang harus mewajibkan kita berhenti kan ya. Iya. Nah, kalau mau ngegas boleh, ngegas akselerasi boleh, memang kebutuhan mesin seperti itu. Iya. Cuma nanti kalau sudah stabil, kecepatannya tercapai, kita mainkan ini kakinya, kita angkat dikit-dikit. Nanti kalau udah mulai turun kecepatannya kurang, tambahin lagi dikit. Gitu. Kan kalau kita ngegasnya pelan, pembukaan injektornya juga pelan, nggak sampai nggak kayak gini. Nah, ini kan pelan. Yang ini ya kawan-kawan ya, yang ini ya diperhatikan ya. Ini kan pelan nih. Nah, naik tapi naiknya nggak, Pak, banyak. Kalau kita, nah itu karena permintaannya banyak, maksudnya bahan bakar yang dibutuhkan ketika akselerasi banyak. Nah itu makanya dia membuka lebih lama perintahnya. Kayak gitu, Pak. Baik. Nah ini sayangnya ini tuh bukan untuk mendeteksi jumlah bahan bakar, Pak. Jumlah bahan bakar yang dikeluarkan ya, bukan ya? Bukan. Tapi lama pembukaan injektor. Iya, benar, Pak. Tapi sebenarnya kalau kita mau hitung bisa loh, Mas. Kalau mau ngukur itu pakai alat pembersihan injektor itu tadi, Pak. Iya. Kita bisa coba nih. Masuk ke lab berarti ya? Ke testing ya? Tes injektor itu. Tes injektor ya? Nah, nanti kan ada tabung. Kalibrasi. Ada tabung itu, pengkabutannya seperti apa. Di running berapa RPM-nya, terus selama berapa menit gitu misalnya. Nanti kan berapa bahan bakar yang keluar iya. Ini bisa terbaca. Itu bisa dari ini ya? Dari sana. Nah, tapi kalau di sini dia hanya bukaannya. Berarti kalau di logika sih, kalau semakin lama bukanya semakin banyak bahan bakar yang dikeluarkan. Harusnya kayak gitu ya. Iya, Pak. Makin lama akan terbuka, otomatis dia makin banyak bahan bakar yang terbakar ya. Ini juga ngaruh biasanya, Pak, ke kualitas bahan bakar, Pak. Oh, kualitas bahan bakar juga pengaruh. Jadi kan ketika nih ada air di bahan bakar, itu biasanya data ini itu akan naik, Pak, karena mesin itu membutuhkan banyak bahan bakar, sedangkan yang disuplai itu kurang gitu. Karena itu koreksi dari oksigen sensor. Jadi misalnya ada air gitu, ini angkanya naik. Padahal nggak digas? Nggak digas, angkanya naik. Terus mesinnya juga bermasalah, berbet. Itu mungkin ya, Pak ya, kalau lihat dari kualitas bahan bakar misalnya, dari oktan yang rendah ke oktan yang sesuai yang dianjurkan sama pabrikan, itu ya jelas saja bikin ngaruh ke boros tidaknya. Iya, betul. Karena capaian tenaga yang didapatkan itu lebih cepat tercapai berarti. Iya, benar. Jadi mesin ngoreksi, udah cukup. Betul. Lebih tarikannya lebih enak. Baik. Kayak gitu paling. Tapi bisa juga jadi boros ya, karena tarikan enak.
hawane mau ngegas terus ya. Knalpot itu. Oh, knalpot pengaruh ya? Suara knalpot kan sensasinya, wah pembalap nih. Oh, berubah ya? Iya. Dibawa perasaan bawa mobil pakai helm gitu ya. Baik, Mas Wawan, terima kasih sudah berbagi ilmu kepada Sobat Hapedia. Betapa pentingnya kita itu menggunakan cara ya, tips berkendara ya, perilaku yang baik dalam berkendara. Nah, tetapi tadi kita sudah ikutkan data juga biar sobat tahu ternyata semakin konstan kita dalam berkendara, bukaan injektornya juga semakin kecil. Iya. Itu karena koreksi dari bahan bakar dari mesin itu tadi, Pak. Oke. Dari kebutuhan yang dibutuhkan, memang mesinnya itu nggak terlalu butuh banyak bahan bakar, makanya cukup dengan segitu aja gitu. Oke. Itu kan ya benar sih kata saya kemarin, kalau mau hemat ya cari jalan yang banyak turunannya. Iya benar. Ini nyambung. Ya, gasnya diinjak kan berarti. Jadi kan kemarin saya bercanda tapi nggak maksudnya nggak ngarang gitu kan, ada datanya gitu, pembelaan. Nah kayak gitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Wawan. Iya, sama-sama Pak Taufik dan Sobat Hapedia. Semoga konten yang kita bikin ini bermanfaat. Baik, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Mas Wawan. Waalaikumsalam Pak Taufik.